Hi, I'm Sally. Welcome to Sally Review episode 1. The Uncanny Counter. Drama Korea dengan 16 episode ini diadaptasi dari webtoon berjudul Amazing Rumor, karya Jang Hui. Drama ini bercerita tentang sekelompok orang yang diberikan kesempatan kedua untuk bisa hidup kembali dengan syarat bersedia menjadi counter. Di mana counter ini bertugas untuk menangkap roh jahat yang melarikan diri dari alam baka. Biar kelihatan seperti orang biasa, anggota counter ini menyamar sebagai pegawai restoran mie. Masing-masing anggota counter terhubung dengan roh yang ada di alam baka. Jadi, apapun yang counter rasakan juga dapat dirasakan oleh roh yang ada di alam baka. Tim dengan nama counter ini memiliki 5 anggota. 4 anggota yang bekerja di lapangan dan 1 anggota counter paling senior yang telah pensiun namun memiliki peran penting dalam penunjang kehidupan para counter di dunia. Ia adalah Choi Jang-mul, salah satu orang terkaya di Korea yang suka menghamburkan uang untuk kebaikan. Masing-masing anggota counter memiliki masa lalu dan kekuatan yang berbeda. Yang pertama, Ga Motak, si pemilik kekuatan fisik luar biasa. Ia dulunya merupakan anggota kepolisian, namun kehilangan ingatan dalam sebuah kecelakaan yang membuatnya koma selama 6 bulan, dan menjadikannya seorang counter. Di sisi lain ada Chu Meo, menjadi seorang counter karena mengalami koma akibat tenggelam dengan anaknya. Chumeok adalah anggota counter yang memiliki kemampuan menyembuhkan seperti patah tulang dan penyakit lainnya. Tapi, hal ini harus dibatasi karena akan berpengaruh pada kesehatannya. Sementara Dohana adalah seorang gadis dengan kemampuan khusus, yaitu melacak lokasi keberadaan roh jahat meski jaraknya hingga ratusan kilometer. Ia juga mampu membaca memori orang lain hanya dengan sentuhan saja. Dari semua anggota counter, hanya Hana yang tidak terbuka dengan masalah yang sedang dihadapinya di masa lalu. Yang terakhir, Somun adalah anggota termuda di counter. Ia merupakan murid SMA dengan kaki pincang dan memiliki masa lalu yang memisahkannya kepada kedua orang tuanya. Somun ditawari menjadi anggota counter karena counter sebelumnya meninggal dunia akibat terbunuh oleh roh jahat yang levelnya sudah tinggi. Awalnya, Somun menolak karena resiko menjadi seorang counter sangat berbahaya. Dan Somun tidak mau mengambil resiko untuk meninggalkan kakek dan neneknya. Singkat cerita, akhirnya Somun menerima tawaran menjadi counter dengan syarat. Syaratnya adalah, jika pekerjaannya baik, ia akan bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. 엄마 아빠를 만나게 해주세요. Setelah jadi counter, Somun dilatih agar mengetahui apa kekuatan yang ia miliki. Dan ternyata, Somun memiliki kekuatan yang sangat luar biasa melebihi counter lainnya, yaitu bisa mengendalikan territorial Yung, yakni wilayah khusus untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan para counter. Berbekal 4 karakter unik tersebut, The Uncanny Counter menyajikan sebuah drama Korea yang dipenuhi laga. Mulai dari aksi kejar-kejaran bergaya parkour hingga pertarungan bela diri antara counter dengan musuh mereka. Drama ini juga memiliki banyak sekali plot twist, seperti keterlibatan politikus Shin Myung-wi dengan kematian misterius kedua orang tua Somun, dan rencana pembunuhan berencana terhadap Ga Motak.
Akibat plot twist yang bertebaran, membuat drama ini pun yang awalnya sekedar menangkap roh jahat, menjadi upaya para counter untuk mengungkap aksi keji Shin Myung-hui. Aku sudah baca webtoonnya juga, dan aku menemukan beberapa perbedaan antara drama dan webtoonnya. Perbedaan paling nyata itu pada penggambaran wilayah alam baka dan karakter yang ada di sana. Jika di drama, penggambaran wilayah alam baka itu terkesan putih, lembut, bak surga gitu kan. Namun perbedaan dengan di webtoon. Di webtoon, wilayah alam baka digambarkan seperti suasana pedesaan yang asri. Serta penggambaran karakter di webtoon juga menggambarkan roh yang berasal dari berbagai belahan dunia dan berpenampilan beragam sesuai dari mana mereka berasal gitu. Yang pertama ada di episode 4, di mana ketika Jumul dan Hana datang untuk membela Somun sesaat ketika para orang tua si pembuli mengatakan bahwa Somun si miskin. Yang kedua ada di episode 7, ketika ada sebuah truk yang menabrak mobil para counter. Tapi tak satu pun counter yang terluka. Mereka keluar hidup-hidup dari dalam mobil. Yang ketiga ada di episode 11. Pada saat counter menyelamatkan Somun dari roh jahat, ketika itu juga kekuatan Somun kembali. Serta Somun dapat membuka wilayah Yung begitu besar. Yang keempat dan yang paling plot twist adalah ketika Dongpal si roh alam baka memilih Somun menjadi inangnya. 이제 아무도 안 죽었으면 좋겠어요. Yang pertama, drakor paket lengkap. Kenapa? Karena selain fantasi misteri, drama ini juga menceritakan kekeluargaan, persahabatan, serta politik dan membaur menjadi satu. Seperti persahabatan antara Somun dengan Yujin dan Ungmin yang digambarkan sangat dekat, penuh kehangatan, dan tanpa jasa. Hal ini membuat kita sebagai penonton tidak merasa bosan, karena tidak hanya mempersoalkan roh jahat atau konspirasi politik belaka, tetapi juga menyinggung persoalan perundungan di sekolah. Yang kedua, banyak sekali plot twist yang membuat kita jadi semakin penasaran di setiap episodenya. Serta bisa dibilang drama ini tidak bertele-tele dan tidak terkesan memperlambat alur cerita. Yang terakhir, banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil di setiap episodenya. Terutama tentang bagaimana kebaikan itu bisa menjadi kekuatan yang sesungguhnya. Banyak orang mengira ketika ia berkuasa dan memiliki kekuatan, ia akan bahagia dan bisa memiliki segalanya. Namun, pada akhirnya ia akan jadi sengsara karena perbuatan jahatnya sendiri. Kebahagiaan adalah tentang bagaimana kita mensyukuri apa yang ada saat ini. Untuk kamu yang sedang pusing dengan tugas atau masalah lainnya, mari duduk sejenak dan tenangkan diri dengan menonton drama ini. Kalau sudah nonton, yuk diskusi di kolom komentar. See you!